Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu cerita yang pengen gue share, dan hal ini merupakan salah satu kebodohan yang pernah gue lakuin. Kejadian ini tuh pas gue masih kuliah dulu ya. Tapi sebelum kita ke cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya dan kawan-kawan yang udah mau mampir, mau main, mau nengokin channel Apa Horor ini. Waktu itu gue emang lagi menghadapi satu masalah yang cukup besar, cuman gue gak bisa share lah masalah itu apa. Jadi gue pengen solusinya itu kayak ngambil jalan pintas gitulah. Karena gue udah bingung kayak gimana, akhirnya gue cari-cari referensi gitu. Gue baca-baca, gue cari di internet kayak gitu, dan gue menemukan satu perantara solusi itu, yaitu puasa pati geni. Mungkin kawan-kawan juga udah nggak asing ya dengan istilah itu gitu. Atau mungkin kawan-kawan juga ada yang pernah melakukan hal itu gitu. Nah, kenapa gue bilang ini satu kebodohan gitu? Bukan pati geninya yang bodoh ya, bukan. Tapi gue yang bodoh. Kenapa? Karena waktu itu gue melakukan itu tuh tanpa guru, tanpa pendamping sama sekali. Dan seperti yang mungkin kita tahu gitu ya, puasa pati geni itu kan bukan puasa yang biasa ya. Itu puasa yang penuh dengan dengan hawa mistis yang cukup kuat juga, dan tirakatnya emang lumayan berat gitu. Ada banyak versi puasa pati geni ini setahu gue ya. Terutama masalah kapan kita ngelakuinnya dan berapa hari kayak gitu. Nah, pas yang gue lakuin itu cuman gue ngambil yang paling pendek, jadi cuman 1 hari 1 malam gitu. Tapi sebelum itu gue udah puasa mutih ya. Puasa mutih itu sekitar seminggu kalau nggak salah, dan terakhirnya gue tutup pakai itu tadi, puasa pati geni. Gue start itu sekitar jam 3-an, jam 3 atau jam 4 gitu menjelang subuh, dan puasa itu harusnya berakhir itu sama 24 jam setelah kita mulai, jadi sekitar subuh hari berikutnya gitu. Nah, di kosan yang emang lagi sepi karena musim liburan itu, jadi gue emang sebelumnya udah nyiapin ya. Beberapa hari sebelumnya, sekitar seminggu sebelumnya emang gue udah nyiapin, wah ini kayaknya momen yang pas nih gue ngerjain ini, karena pas gue ngelakuin pati geni itu kondisi kosan emang lagi sepi karena lagi musim liburan. Akhirnya udah hari itu gue putusin buat puasa pati geni ya, setelah sebelumnya itu seminggu puasa mutih. Dan gue start itu seperti tadi yang gue bilang, gue start itu jam 4-an. Jadi kamar semuanya gitu ya, karena puasa pati geni itu kan nggak boleh ada cahaya sedikit pun gitu, nggak boleh ada api gitu, nggak boleh ada geni di tempat kita melakukan itu gitu. Semua kamar gue tutup semuanya, angin-angin segala macem, jendela kayak gitu, hordennya juga gue tebelin gitu, intinya biar nggak ada yang masuk lah. Udah setelah persiapan gitu kan, gue udah mulai gue baca niatnya gitu. Niatnya pun gue baca pakai pering-peringan gitu karena gue nggak hafal gitu. Pokoknya ada inilah kayak kakang kawah, ade hari-hari kayak gitu lah bahasa Jawa gitu. Nah, gue start mulai gitu kan. Awalnya sih harusnya biasa aja, dan oh ya, di pati geni itu tuh nggak boleh kita tidur ya. Kita harus benar-benar bermeditasi gelap-gelapan selama itu tadi 24 jam full, tanpa makan, tanpa minum. Nah, itu gue mulai pagi itu biasa aja. Siangnya juga gue masih tahan ya, mungkin yang gue rasain sih cuman capek doang. Sudah mulai pegel gitu badan, dan karena harus duduk nggak bergeser sih pas itu. Jadi benar-benar kita tetapak gitu ya, kita meditasi. Dan mulai ada aneh-aneh itu pas udah menjelang sore gitu, udah menjelang maghrib. Kenapa gue tahu itu? Gue nggak bisa ngeliat jam sama sekali. Gue cuma tahu dari azan ya. Azan itu ini udah azan zuhur nih, udah azan asar gitu. Satu lagi berarti udah masuk maghrib nih. Dan ya pas itu gue nggak sholat sama sekali ya. Gue fokus di puasa itu doang. Nah, udah mulai malam kan, itu udah habis maghrib gitu kan, itu udah
mulai datang deh yang namanya cobaan, gangguannya itu udah mulai datang. Pas awal-awal sih, pas itu gue ngerasa badan gue itu panas banget. Beda sama gerah ya, kalau gerah itu yang panas tuh sekitaran kita gitu kan, ruangannya. Kalau ini enggak, ini tuh panasnya justru kayak dari dalam gitu. Dan kering, badan gue tuh kering, panasnya panas kering gitu. Itu yang pertama. Terus nggak lama setelah itu, mungkin ya sekitar setengah jaman gitu, itu mulai hilang gitu. Nah, rasa itu tuh mulai berganti gitu. Gue mulai ngerasain yang agak aneh-aneh lagi gitu kan. Gue ngerasa kayak ada semut kecil-kecil gitu yang ngerambat di kaki gue, dimulai dari ujung jempol gitu ya. Itu kayak ngerambat tuh makin banyak. Itu tuh kayak gue dikerubutin semut sebujur tubuh gitu. Kayak penuh dengan semut gitu, gimana sih, geli-geli sama ada kadang gigitan kerasa sakit gitu, gatel gitu. Ya sesekali gue emang garuk ya, dan gue memastikan gitu gue pegang ini beneran semut atau bukan gitu. Tapi pas gue pegang itu nggak ada gitu, tapi gue ngerasa kalau itu tuh ada semut di sana gitu. Dan semutnya tuh banyak banget gitu. Itu bener-bener badan gue tuh full dikerubutin semut gitu, dan gue di situ gitu gue bener-bener pengen nyalain lampu gitu ya, karena gue udah sedikit panik gitu kan. Wah ternyata kok kayak gini banget gitu kan. Gue udah hampir nyerah gitu, tapi udah gue bertahan aja. Udah akhirnya itu hilang kan, semut hilang, ganti. Nah ini udah mulai agak malaman nih, cuman jujur gue nggak tahu jam berapa ya. Karena setelah itu kan udah nggak ada azan gitu kan, setelah azan Isya itu udah nggak ada azan. Gue nggak bisa memprediksi ini udah jam berapa, karena seluruh ruangan tuh benar-benar gelap. Dan di kosan itu tuh gue cuman sendirian. Udah semakin malam gitu, gue ngerasa udah mulai ada makhluk aneh, makhluk halus yang udah mulai berdatangan nih. Pertama-tama sih gue udah ngedenger gitu kan, di luar kamar itu udah mulai banyak kayak orang mondar-mandir gitu. Jadi kosan gue itu dulu lantai 2 ya, gue di lantai 2 dan lantainya tuh masih pakai kayu gitu. Kalau misalnya ada orang yang lewat duk itu pasti kedengeran banget. Nah itu tuh kayak gitu, bolak-balik kok banyak banget ya, ini siapa gitu. Tapi nggak ada suara sama sekali. Terus sampai pada satu titik gitu ya, itu suara kaki itu hilang gitu. Dan gue udah mulai dengerin suara-suara dari makhluk itu gitu kan. Itu kayak di samping gue ada yang menggeram gitu, itu ngegeram gitu. Terus ada juga yang kayak suara kuntilanak ketawa gitu, cekakakan, tapi nggak ada wujud ya, belum ada wujud pas itu, jadi baru suara-suara doang. Sama ada itu anak-anak kecil gitu lari-larian di depan kamar gue itu, yang grup gitu. Itu mereka pada lari-larian. Wah ini udah mulai rame nih gitu kan. Dan gue udah nggak tahu gitu itu jam berapa. Udah gue lanjutin aja, bodo amat lah gitu kan. Bentar lagi juga selesai, pikir gue cuma kayak gitu doang. Nah akhirnya makin malam, itu tiba-tiba di dalam kamar itu gue melihat, padahal itu gelap banget ya. Tapi entah kenapa gue tuh melihat ada sosok wanita gitu, ada sosok perempuan, kakinya cuma satu gitu. Itu jalan di depan gue gitu, tapi jalannya tuh nggak pincang. Kaki itu cuma satu, dan dia pakaiannya itu, celananya itu pakai kayak kain selendang yang diikat-ikatin gitulah, diikat-ikatin gitu, dibalutin gitu. Atasnya sama kayak pakai kemben doang, sama dari selendang gitu juga, selendang batik ya. Wanita itu rambutnya pendek, dia jalan mondar-mandir bolak-balik di depan gua gitu. Kakinya cuma satu, cuman dia jalan, dia nggak pincang. Anehnya kayak gitu. Wah ini siapa nih? Gue udah makin parno juga sih pas ngeliat kayak gitu. Wah ini beneran, ini udah mulai visual nih, ini udah mulai kelihatan nih gitu. Ini apalagi nih abis ini. Nah tiba-tiba setelah dia pergi kan gue udah keringet dingin nih. Di sini gue baru mulai keringetan karena itu tadi, karena gue udah mulai ketakutan gitu kan. Setelah itu tuh gue ngedenger ada suara gedebuk gitu, kenceng banget. Itu di belakang gue, tapi gue gak berani nengok. Terus tiba-tiba gue diemin aja gitu kan. Terus gue bunyi sak gitu, kayak ada yang jalan. Dan itu astagfirullahaladzim, itu tuh pocong gitu. Dia pocong di samping gue, dia merayap kayak gitu.
Tapi itu tadi, gue cuman diem aja, gue ketakutannya udah setengah mati. Jadi gue cuman nunggu, udahlah kalau emang gue gak kuat, paling gue pingsan gitu. Tapi sialnya, itu gue masih kuat gitu. Dan gue gak pingsan, gue nahan itu, gak lama itu hilang. Setelah itu, belum berakhir juga, gue melihat di depan gue di tembok itu, jadi di depan gue tuh ada TV gitu kan. Nah, di atas TV itu di temboknya itu tuh nempel ada sosok kuntilanak gitu, dia roknya itu dia tangannya tuh ngebuka gitu. Jadi roknya tuh kelihatan lebar banget dan kakinya ngangkang gitu, itu nempel di tembok ya. Dan dia ketawa gitu di depan gue dan kenceng banget, yang namanya orang ketawa keras gitu di dalam ruangan gitu kan. Ya kencengnya kayak gimana gitu. Dan itu, wah gue udah shock banget di situ. Udah hampir-hampir gimana ya, udah hampir-hampir pingsan, jantung udah mau copot, tapi gue masih bertahan ya. Gue malah berharap pingsan gitu, tapi nggak pingsan-pingsan. Setelah itu, si kuntilanak itu hilang, udah pergi aja gitu. Entah ya, ini gue nggak tahu ya, ini mungkin cuma halusinasi gue doang karena itu tadi gue nggak makan, nggak minum dari pagi dan kondisinya gelap, jadi mungkin secara kejiwaan gue juga sedikit agak keganggu ya. Gue mulai berhalusinasi, itu mungkin ya. Nah, setelah sosok kuntilanak itu pergi ya, tiba-tiba itu ada sesuatu yang ngedor-ngedor pintu kamar gue. Dok gitu, itu kenceng banget, itu lama dan gue diemin aja, nggak gue buka gitu kan. Sampai akhirnya suara itu hilang gitu, suara gedoran itu, sorry. Gue agak merinding nih cerita ini lagi, gue jadi ingat semuanya. Sorry sebentar. Nah, itu suara tadi hilang, tiba-tiba di samping gue, di belakang gue, itu gue ngerasa ada tangan yang nyentuh punggung gitu. Gue ngerasa tangannya itu kayak tangan berkuku itu lancip gitu ya. Gue ngerasa agak sedikit sakit gitu, kayak diseret gitu di punggung gue dari bawah ke atas gitu. Itu menuju leher gitu kan, di belakang gue. Dan sampai leher gue tuh ngerasa kayak gue tuh mau dicekek dari belakang gitu. Dan setelah gue merasa itu, gue merasain mau dicekek, gue nengok dong ke ini apa namanya, ke bagian bawah dagu itulah. Sebisa gue cek gitu kan, ini tangan apaan gitu kan, astagfirullahaladzim. Itu tangan panjang-panjang banget, hitam kurus, kukunya panjang gitu. Itu tuh udah siap ini dari belakang gue. Coba kalian bayangin deh, tangan dari belakang itu udah kayak nyeket mau ke ini, ke depan leher kita itu. Dari situ gue merasa, wah gue udah mulai terancam nih gitu kan. Udah gak kuat nih kalau kayak gini, bahaya gitu kan. Terus akhirnya gue putusin, udahlah gue gak kuat gitu kan. Gue nyerah, gue bangun, gue lari, gue buka pintu itu kan. Gue keluar dari pintu kamar, dari kamar gue itu. Dan sialnya itu, gue bukannya selamat gitu ya. Maksudnya bukannya gue aman gitu, tapi ternyata begitu gue buka pintu, itu, ya Allah, itu banyak banget yang namanya jurik gitu ya, yang namanya setan, namanya hantu tuh kumpul di depan kamar gue semua. Itu jumlahnya ratusan kali ya, semua jenis itu ada. Dari yang kecil sampai yang paling gede itu ada di depan kamar gue semua. Nah di situ gue pingsan baru. Gue sadar itu setelah subuh. Jadi bapak kos itu di bawah gitu kan, itu ngedengar ada suara berdebuk gitu di atas. Akhirnya dia naik ke atas kan dan nengokin gua. Si bapaknya itu kebetulan lagi mau sholat subuh. Dia ngedenger gitu. Akhirnya dia samperin gua dan melihat gua kondisinya pingsan. Gua dimasukin kamar lagi. Dibangunin lah sama dia gitu kan. Akhirnya gua kebangun. Alhamdulillah gua maksudnya masih selamat ya. Tapi gua gak ceritain ke bapak kos. Gua cuman bilang, tadi pusing banget gitu kan, baru bangun tidur terus gue langsung bangun jadi pusing, terus gue pingsan. Gue cuma bilang gitu doang ke si bapak kos, bukan bapak kos sih, si penjaga kos. Sebenarnya ceritanya tuh nggak selesai sampai di situ ya. Ini berhubungan dengan selanjutnya ya. Jadi efek dari pati geni yang pernah gue lakuin itu efeknya ke mata gue jadi lebih sensitif matanya. Jadi lebih gampang melihat yang kayak gitu-gitu. Kalau dulu
gue gampang ngelihat ya, tapi sekarang ini lebih gampang lagi ngelihat gitu. Tapi ya gue nggak bilang kalau misal disebut indigo atau gimana, enggak. Karena itu tadi gue nggak bisa, cenderung tidak bisa mengendalikan yang kayak gitu itu. Lebih kayak ke misal gue lagi apes gitu kan, gue bisa ngelihat kayak gitu. Gue bisa ngelihat yang gaib-gaib gitu. Tapi itu tadi kalau gue lagi apes, dan setelah melakukan itu tuh frekuensinya tuh lebih sering. Gue sendiri udah coba konsultasi gitu kan sama temen gitu, sama orang yang pinter juga gitu. Mereka udah coba nutup itu, sempat sembuh gitu kan, udah bisa ketutup gitu. Tapi nanti kebuka lagi kayak gitu. Jadi percuma aja, makanya sekarang udahlah, gue biarin aja. Toh sekarang udah sedikit agak terbiasa kan dengan melihat hal-hal yang kayak gitu. Paling kadang keselnya tuh kalau misal kitanya nggak siap gitu, itu kita kaget aja gitu kalau melihat tiba-tiba ketemu apa gitu. Nah itulah cerita tentang salah satu pengalaman gue melakukan puasa pati geni. Dan ini salah satu kebodohan gue, karena gue melakukan ini tuh tanpa pendamping, tanpa guru gitu, tanpa konsultan kayak gitu. Gue ngelakuinnya benar-benar buta, nggak ada ilmunya sama sekali. Dan efeknya bukannya baik, tapi malah buruk ya, dan itu membahayakan nyawa gitu. Itulah buah dari keisengan sebenarnya gitu kan. Dan kalau dibilang menyesal sih, ya gue menyesal, tapi alhamdulillahnya gue masih selamat, dan adalah pelajaran yang gue dapat dari gue ngelakuin hal ini gitu. Nah buat kawan-kawan, terima kasih udah mau dengerin, udah mau nonton video ini. Kalian ngejaga kesehatan selalu ya. Maaf kalau misal dalam cerita ini ada kata-kata yang kurang berkenan. Gue minta maaf, tidak punya tujuan apa-apa, gue cuman sharing doang pengalaman gue. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.